Guys, udah pernah ada yang ke Kalisolok? Gimana pengalaman kalian ada di sana? Apakah cukup mencekam atau membahagiakan? Hai guys, thank you for coming and welcome back di segmen paling seru ya untuk kita bahas tentang sejarah, tapi kita campur dengan nuansa-nuansa gibah horor. So welcome back di Care of X Retrospective edisi kemerdekaan, segmen dimana kita akan ngebahas dan ngebongkar tempat-tempat yang penuh misteri dan juga penuh dengan luka sejarah yang seringkali lebih nyeremin dari film horor karena ini beneran kejadian. Guys, hari ini kita bisa update story ya, ketawa di kafe, bahkan debat politik sambil ngopi-ngopi cantik. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran bahwa dulu cuma ngomong merdeka aja bisa bikin kamu ditangkap? Cuma karena baca koran yang salah, karena bantuin temen yang aktif di pergerakan, karena kamu punya pemikiran yang beda, kamu bisa langsung diciduk, gak pakai pengadilan, gak pakai bukti, dan kamu bisa ditangkap begitu aja. Dan begitu kamu ditangkap, kamu dibawa ke tempat yang bahkan sejarah aja males bahas. Penjara Kalisolok. Letaknya ada di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Bangunannya kelihatan biasa aja dari luar, tapi di dalamnya gelap, pengap, lembab, dan juga sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang penuh dengan bekas jeritan, bekas siksaan, bekas tubuh-tubuh yang dibiarkan mati tanpa nama. Dan banyak yang lebih seram lagi guys, banyak dari mereka gak pernah dicatat, gak ada nisannya, gak ada yang tahu kapan mereka pergi, tapi suara mereka masih ada dan mereka gak pernah benar-benar diam. Hari ini aku akan cerita masuk ke lorong gelap penjara Kalisolok. Kita bakal dengar kisah nyata dari orang-orang yang pernah ngalamin langsung dan juga saksi-saksi yang bahkan gak berani lagi nyebut nama tempat itu dengan lantang. Siapin mental kamu, karena cerita ini bakal bikin kamu mikir dua kali sebelum bilang, aku bebas. Guys, buat sebagian orang nama penjara Kalisolok mungkin masih asing ya, tapi buat para pejuang dan rakyat di masa penjajahan, tempat ini adalah neraka yang nyata. Penjara Kalisolok ini terletak di Banyumas, Jawa Tengah, dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari sistem penahanan wilayah Kedu dan Banyumas. Tempat ini awalnya cuma jadi penjara administratif, tapi semuanya berubah saat Belanda mulai panik menghadapi perlawanan rakyat. Sejak akhir 1800-an hingga 1940-an, penjara Kalisolok ini dipakai untuk menahan tokoh pergerakan, petani pemberontak, guru desa, sampai santri yang dianggap membangkang. Nah, orang-orang ini biasanya ditangkap cuma karena ikut rapat guys, atau kedapatan menyebarkan tulisan yang dianggap menghasut. Dan guys, disinilah kengerian dimulai. Sel-selnya itu kecil, tanpa ventilasi, tanpa cahaya. Beberapa ruang bawah tanah bahkan punya jeruji double yang mengurung orang bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikologis. Catatan Belanda juga jarang menyebut Kalisolok ini secara terbuka ya guys ya, tapi laporan yang bocor menyebut adanya interogasi berdarah, pemaksaan pengakuan hingga eksekusi diam-diam di lorong belakang. Saat Jepang masuk tahun 1942, penjara Kalisolok ini justru makin parah guys. Tempat ini dijadikan lokasi tahanan rahasia untuk orang-orang yang dianggap melawan militer Jepang. Bahkan beberapa laporan menyebutkan ada pembantaian massal dalam satu malam yang korban-korbannya dikubur di kebun belakang penjara dan gak pernah ditemukan jasadnya sampai hari ini. Setelah kemerdekaan, bangunan ini sempat dipakai sebentar oleh tentara Indonesia, tapi karena aura angkernya ini makin kuat dan banyak tentara yang diganggu saat mereka berjaga malam, akhirnya tempat ini ditutup permanen dan dibiarkan terbengkalai. Yang bikin merinding, sampai hari ini warga sekitar masih percaya penjara ini belum sepenuhnya kosong. Aku dapat cerita ini dari Mas Dedi, seorang peneliti sejarah lokal yang udah puluhan tahun ngulik arsip, nulis buku, dan juga kadang turun langsung ke tempat-tempat yang gak semua orang berani datangin. Dan dari semua tempat yang pernah dia datangin, cuma satu yang masih bikin dia mimpi buruk sampai hari ini, penjara Kalisolok. Chef,
Kamu tahu nggak, penjara itu bukan cuma sekedar bangunan mati. Kata Mas Dedi waktu itu di dalam tulisannya, itu tempat penyimpanan trauma. Dan kalau traumanya nggak pernah disembuhin, dia bisa hidup lagi. Waktu itu tahun 2009, Mas Dedi dapat izin dari Dinas Cagar Budaya buat dokumentasi gedung tua penjara Kalisolok yang katanya mau dipugar sebagian. Karena banyak bagian yang udah roboh, lumutan, dan sebagian bahkan tertutup semak. Awalnya semua berjalan biasa aja ya. Dia bawa 2 temannya, Rama dan juga Yusak, bawa kamera analog, senter, dan juga alat ukur suhu. Tapi begitu mereka masuk ke bagian lorong bawah tanah, semuanya berubah. Ruangan itu sempit, udara di dalamnya kayak nggak gerak sama sekali. Langit-langitnya rendah, lantainya basah, dan bau karat bercampur jamur menyengat hidung. Mas Dedi cerita, waktu dia buka pintu besi itu, pintu besi tua itu yang beratnya minta ampun, tiba-tiba suhu turun drastis. Senter mereka goyang dan Rama yang megang kamera tiba-tiba bilang, kalian dengar nggak ada yang kayak manggil? Yusak langsung angkat kepala, manggil, dan detik itu juga suara perempuan terdengar lirih, pelan tapi jelas. Tolong jangan kunci lagi. Mereka bertiga saling tatap, gak ada yang berani ngomong apa-apa, tapi mereka tahu gak ada orang lain di sana. Mas Dedi ngeluarin buku catatan kecil dan buru-buru coret sesuatu, tapi tangannya gemetar. Dia cuma nulis sesuatu kalimat, ada suara, tapi lorong kosong. 5 menit di lorong itu rasanya kayak 1 jam. Dan waktu mereka balik ke permukaan, Rama pingsan. Sumpah Ref, pingsan. Padahal dia paling gak percaya hal mistis. Dan lebih serem lagi, rekaman suara kamera Rama waktu itu gak merekam apa-apa kecuali suara langkah mereka. Tapi di menit 2:32 ada seorang perempuan lirih berbisik, "Aku belum keluar." 3 tahun setelah pengalaman Mas Dedi, tepatnya di tahun 2012, ada sosok baru yang datang ke penjara Kalisolok, namanya Ratna Anggita, seorang mahasiswi antropologi dari Universitas Negeri Ternama. Waktu itu dia lagi bikin skripsi soal ruang kekerasan kolonial dan jejak trauma budaya lokal. Berat, iya? Justru dari situlah cerita ini jadi lebih kelam dari yang pernah Mas Dedi bayangin. Ratna datang bukan buat horor-hororan, bukan buat konten, tapi buat cari bukti sejarah dari sisi kemanusiaan. Dia datang pagi-pagi ditemani oleh warga setempat yang biasa jadi penjaga informal bangunan. Semua baik-baik aja sampai dia memutuskan untuk masuk ke ruangan yang sama dengan Mas Dedi dulu, lorong bawah tanah. Ruangan yang katanya dulu dipakai buat menyekap para pemberontak. Warga yang nganterin udah wanti-wanti, jangan lama-lama ya mbak, jangan sebut nama siapa-siapa di dalam, dan kalau ada suara aneh cukup keluar. Tapi namanya juga mahasiswa ambisius ya. Ratna senyum dan bilang, tenang pak, saya cuma observasi sebentar kok. Ratna turun sendiri bawa senter dan kamera audio, tapi sekitar 20 menit kemudian dia keluar dengan muka pucat, keringat dingin, dan lutut yang bergetar. Dia nggak bilang apa-apa, cuma duduk di pelataran, bengong, dan ketika warga yang tadi nganterin nanya kenapa, jawabannya cuma satu, temboknya berdarah. Beberapa hari setelah itu, Ratna menulis catatan panjang di blog pribadinya yang sekarang udah dihapus, tapi sempat diarsip oleh orang-orang. Dia cerita ya, waktu aku masuk lorong itu, aku ngerasa nggak sendirian. Awalnya aku pikir cuma paranoia. Tapi pas aku nyorot senter ke dinding, aku lihat bekas tangan, bukan satu, banyak. Dan semuanya mengarah ke atas kayak minta keluar. Tapi bukan cuma itu, Ratna juga nulis ada noda gelap di sudut tembok yang awalnya aku pikir bekas jamur, tapi baunya amis. Dan ketika aku usap pelan dengan tisu warnanya merah, aku nggak berani lanjut. Guys, pas Ratna cerita ke dosennya, si dosen malah nyaranin untuk dia ini istirahat. Katanya mungkin aja tekanan dari skripsi yang bikin dia jadi halusinasi. Tapi Ratna yakin itu bukan halusinasi. Karena selama 3 malam setelah Ratna ini ke penjara Kalisolok, dia terus mimpi yang sama. Seorang perempuan muda, baju yang compang-camping, mukanya lebam, tangannya penuh luka, berdiri di ujung lorong dan berkata, "Aku dikunci di sana, tolong keluarin aku." Dan pas dia bangun, tisu yang dia simpan di tasnya, yang awalnya warnanya putih, udah berubah jadi coklat kehitaman. Masih bau darah, tapi anehnya waktu diperiksa ke lab kampus,
Katanya cuma bercak tanah basah biasa. Cerita ini bikin nama Ratna viral di kalangan komunitas sejarah horor bawah tanah. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri adalah Ratna waktu itu bilang, waktu dia balik ke Kali Solok buat nutup penelitiannya, ada satu penampakan yang bikin dia nangis kejer di tempat. Dari kejauhan aku lihat satu dinding yang gak pernah ada waktu aku pertama kali datang. Tapi di situ jelas ada ukiran tangan dan di bawahnya ada bekas darah baru. Namanya Pak Marlan, umurnya udah lewat dari 60 tahun, badannya kecil dan kalau kamu lihat sekilas kelihatannya kayak kakek-kakek biasa ya. Tapi siapa sangka, beliau ini pernah kerja sebagai tenaga relawan untuk proyek pembersihan penjara Kali Solok tahun 1998 di tahun kerusuhan. Tahun yang penuh huru-hara dan tahun di mana menurut warga sekitar energi gaib di Kali Solok ini paling aktif. Awalnya Pak Marlan direkrut buat bantu bersihin area luar penjara, rumput liar, semak, reruntuhan tembok. Tapi karena satu tukang gak masuk, dia akhirnya ditugasin bantu buka ruang belakang pos satpam. Ruangan kecil yang katanya dulu adalah tempat penjaga Belanda menyimpan data tahanan, tapi sekarang tinggal tembok kotor, berdebu dan bekas terbakar. Nah, waktu itu Pak Marlan mulai menyapu ya, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Awalnya dia cuma pikir itu perasaannya aja, tapi makin lama lehernya makin merasa berat dan dia ngaku sempat pingsan tanpa sebab. Dan pas dia bangun posisinya udah beda. Tadi dia ada di pojok ruangan, tapi waktu dia sadar, dia udah duduk tepat di depan pintu besi ruang tahanan dengan tangan kanan terbuka seolah baru narik sesuatu dari balik pintu. Dan yang paling bikin merinding, tangan kirinya penuh goresan yang berdarah, padahal nggak ada benda-benda tajam dan lukanya kayak bekas cakaran panjang dan juga dalam. Hari itu juga proyek dihentikan, semua relawan disuruh pulang dan malamnya Pak Marlan muntah darah. Warga sempat pikir itu karena ia terlalu keras ya bekerja atau malah ia tuh lagi mah gitu. Tapi malam berikutnya Pak Marlan kesurupan. Saya tidak keluar, jangan paksa saya pergi. Di sini masih ada yang belum bebas. Itu yang dia teriakan sambil tubuhnya gemetaran, matanya melotot dan suaranya berat banget. Bukan suara Pak Marlan, butuh 3 orang buat pegangin tubuhnya yang kecil itu ya. Tapi setelah kejadian itu, Pak Marlan sering mimpi tentang satu sosok laki-laki kurus yang berambut panjang, pakai baju compang-camping seperti tahanan zaman dulu. Mukanya penuh luka dan setiap kali muncul, laki-laki itu cuma bilang satu hal, "Aku dihukum karena membaca, itu dosa di zaman mereka." Guys, ini yang bikin miris. Karena dari catatan yang berhasil dikumpulkan dari komunitas sejarah setempat, memang ada satu nama, Sutrisno. Seorang guru muda, aktif, bikin selebaran edukasi dan akhirnya ditahan di Kali Solok tahun 1935. Gak pernah keluar lagi, hilang dari data. Bahkan keluarganya gak pernah tahu di mana ia dikuburkan. Apakah yang masuk ke tubuh Pak Marlan itu arwah Sutrisno? Nggak ada yang berani pastikan ya. Tapi sejak saat itu, pos satpam penjara Kali Solok nggak pernah dibuka lagi guys. Bukan karena rusak, tapi karena setiap malam orang yang lewat di depannya sering melihat bayangan laki-laki berdiri di dalam. Padahal lampunya mati, nggak ada siapa-siapa di sana dan kadang bayangan itu melambaikan tangan. Cerita ini datang dari Mbak Lia, mantan jurnalis investigasi yang sempat bikin liputan dokumenter soal bangunan bersejarah di Jawa Tengah tahun 2017. Dia dan tim kecilnya dapat izin dari instansi budaya lokal untuk liputan ke penjara Kali Solok, guys. Waktu itu dia niat cuma bikin konten sejarah yang inspiratif katanya, tapi yang kami dapat jauh dari inspirasi. Yang kami dapat justru peringatan. Tim Mbak Lia ini terdiri dari 4 orang ya. Mereka datang siang hari bawa kamera digital, drone, dan juga voice recorder. Proses pengambilan gambar berjalan lancar di area luar sampai mereka masuk ke area belakang bangunan utama. Di sana ada sumur tua yang posisinya nyempil di antara dinding roboh dan semak liar. Sumur itu udah ditutup dengan semen, tapi ada bekas-bekas kembang 7 rupa di sekitarnya. Salah satu warga yang ikut mendampingi cuma bisa bilang pelan ya, itu sumur larangan. Dulu tempat buang ya gituan. Mbak Lia penasaran, dia dekati sumur itu dan ketika dia menaruh voice recorder di tepiannya, semua orang ngerasa suaranya tiba-tiba berubah.
Angin berhenti, langit yang tadinya terang mendadak mendung, dan satu persatu kamera nggak bisa dipakai. Lensanya berembun dari dalam, tapi yang paling serem adalah voice recorder yang dipakai oleh Mbak Lia berhasil merekam sesuatu. Waktu didengerin ulang, isinya bukan cuma suara angin guys, tapi ada suara lirih dari dalam sumur seperti bisikan. Kami dikubur hidup-hidup, mereka tutup suara kami. Seketika seluruh tim panik ya. Warga pendamping langsung minta mereka berhenti syuting dan keluar dari area itu. Mbak Lia ikut, tapi sebelum pergi dia sempat nengok sekali ke area sumur dan dia bersumpah di balik rimbun ilalang yang menutup sebagian area itu ada sosok perempuan berdiri, pucat, mengenakan kain lusuh, rambut panjang menjuntai, wajahnya nggak kelihatan tapi tangannya menunjuk ke arah mereka seperti minta diikuti. Setelah kejadian itu, salah satu kru, Mas Yoga, mengalami gangguan guys. Setiap malam ia mimpi hal yang sama, dirinya berdiri di dalam sumur yang gelap, dikelilingi suara orang menangis, dan ketika dia buka mata, dia melihat dirinya sendiri dikubur perlahan-lahan. Tim Mbak Lia langsung memutuskan untuk membatalkan tayangan dokumenter itu ya. Rekaman disimpan tapi nggak pernah ditayangkan. Bahkan file audio itu sekarang disimpan dalam drive terpisah dan dikunci dengan password. Aku nggak mau suara mereka disalahgunakan, kata Mbak Lia. Mereka bukan tontonan, mereka ini saksi, mereka masih terkurung. Setelah liputan itu, pemerintah setempat resmi menutup akses publik ke penjara Kalisolok. Bukan cuma karena bangunannya rapuh ya, tapi karena terlalu banyak kejadian aneh yang nggak bisa dijelasin secara logis. Dan sampai hari ini, sumur larangan itu masih ditutup. Tapi warga sekitar sering dengar, khususnya malam Jumat, ada suara air dari sumur kering itu. Bukan suara cipratan biasa, tapi seperti suara orang bernapas dalam air. Penjara Kalisolok sekarang memang udah kosong guys. Gak ada penjara, gak ada tahanan, gak ada siapa-siapa. Tapi bagi mereka yang pernah disekap di sana, tubuhnya boleh membusuk tapi jiwanya belum tentu pergi. Karena gak semua orang yang meninggal dengan tenang. Ada yang mati dalam diam, ada yang diseret, dipukul, disiksa, lalu dikubur tanpa nama. Di dinding, di lantai, di balik sumur, dan sejarah memilih untuk diam. Guys, sampai sekarang warga sekitar masih sering melihat penampakan bukan cuma sosok perempuan atau laki-laki, tapi juga bentuk-bentuk gelap, kabur yang hanya muncul di malam-malam tertentu, khususnya tiap menjelang 17 Agustus. Iya, mereka percaya setiap mendekati hari kemerdekaan, para arwah itu muncul bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan kalau kamu hari ini bisa sekolah, kerja, tertawa, bahkan debat soal politik ya, di X ataupun dimanapun itu karena dulu ada orang-orang yang gak bisa ngomong sepatah kata pun tanpa diseret ke ruang bawah tanah. Yang gak bisa baca buku, gak bisa nulis puisi, gak bisa ngomong Indonesia, karena semua itu dianggap ancaman. Dan tempat seperti Kalisolok ini adalah kuburan tanpa batu nisan buat mereka yang berani bermimpi tentang kata merdeka. Jadi malam ini, coba kalian habis nonton video ini, coba tarik nafas dalam-dalam lalu pikirkan satu hal, kita bisa sebebas ini karena ada orang-orang yang dulu bahkan gak sempat ngerasain apa itu rasanya bebas. Kita bisa update story tentang self-love hari ini karena dulu ada yang dihukum karena mencintai bangsanya sendiri. Dan di penjara Kalisolok, mereka masih menunggu satu hal, doa. Karena gak semua orang butuh ditolong, beberapa cuma pingin dikenang. Thank you guys udah nonton ini sampai akhir. Kalau kamu suka ya dengan konten Kerok X Retrospektif ini, kalian boleh banget untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita sejarah yang dikemas dengan cerita horor. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk bantu channel ini untuk tetap hidup, karena setiap klik kamu adalah semangat buat aku untuk terus gali cerita-cerita yang tak terungkap lainnya. Sampai ketemu di episode Kerok X Retrospektif berikutnya. Aku Refti Beatrice pamit. See you, bye-bye. Mwah.